Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali majlis kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala, pada malam hari ini kita bertemu kembali mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Untuk kali ini kita akan kaji amalan berpuasa dalam setahun. Jadi dalam satu tahun tuh puasa apa saja yang bisa kita buat. InsyaAllah ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi kata ulama, di antara sekian banyak ibadah atau amalan yang paling tinggi nilainya itu berpuasa. Padahal banyak ibadah yang lain. Ada salat, ada haji, ada umrah, sedekah, infak, zakat. Tapi amal yang paling tinggi nilainya itu berpuasa. Nah, mengapa ulama mengatakan berpuasa itu amal yang paling tinggi? Itu salah satu alasannya hadis disebutkan. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hadis qudsi. Maka kalimat, kalau kita melihat hadis qudsi itu dinisbatkan kepada Allah. Kan disebutkan memang dari Nabi, tapi yaqulullah azza wa jalla, Allah taala berfirman. Kalau Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, itu firman Allah dalam Al-Quran. Tapi firman Allah terdapat dalam hadis, itu disebut dengan hadis qudsi. Kalau hadis biasa itu namanya hadis nabawi, hadis Nabi. Tapi kalau hadis qudsi kembali kepada Allah. Kalimat itu dari Allah tapi disampaikan oleh Nabi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Allah Ta'ala berfirman, as-sawmu li, puasa itu untuk aku. Padahal sekian banyak amalan itu tak ada Allah menyebut itu, amal itu untuk aku. Tapi untuk puasa ini kata Allah, puasa itu untuk aku. Tapi apakah maksudnya Allah butuh dengan puasa kita? Tidak. Lalu mengapa disebut puasa itu untuk aku? Allah ingin memuliakan ibadah itu lalu dinisbatkan kepada dirinya. Maka kemuliaan itu dilihat dari penisbatan pada Allah Ta'ala. Nah itu, maka berpuasa itu dimuliakan oleh Allah. Bahkan disebut lagi oleh Allah Ta'ala, wa ana ajzi bihi, aku yang membalasnya langsung. Aku yang membalas langsung. Ibadah puasa itu aku yang membalasnya. Mengapa Allah membalas langsung? Ada ulama yang memahami hadis ini, mengapa berpuasa itu besar di mata Allah, dinisbatkan pada dirinya, karena saat orang berpuasa dia sedang berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Allah tidak makan, Allah tidak minum, saat itu dia tahan makan dan minum. Maka dalam hadis ini disebutkan, hadis qudsi ini, yada'u syahwatahu, dia tinggalkan syahwatnya, wa aklahu, dia tinggalkan makannya, wa syurbahu, dia tinggalkan minumnya, min ajli, semata-mata karena aku, semata-mata karena mengharapkan ridhaku. Lihat hambaku ini, dia tahan syahwatnya, makan minumnya semata-mata karena aku. Itu dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Makanya puasa itu ada kekhususan, disebutkan amal yang paling utama. Was-shaumu junnatun, puasa itu juga perisai. Junnatun ini diambil dari kata jannah. Jannah itu artinya menutup. Mengapa janin itu disebut dengan janin? Karena dia tertutup. Mengapa jin itu disebut jin? Karena dia itu tersembunyi dari penglihatan manusia, tertutup. Mengapa disebut majnun? Karena akalnya tertutup, gila. Kenapa disebut jannah? Karena tersembunyi, belum nampak lagi kita surga. Jadi jannah itu artinya tertutup. Jadi kalau ada orang melihat jin katanya,
itu bisa juga dipertanyakan. Kok bisa dia melihat jin? Padahal jin itu sendiri maknanya makhluk yang tertutup. Junnah, perisai. Perisai itu apa maknanya? Yang menahan sesuatu. Berarti dia penghalang, penutup. Itu junnah. Puasa itu adalah junnah. Walis-shaimi, dan untuk orang yang berpuasa itu farhatani, ada dua kegembiraan. Farhatun hina yuftiru, kegembiraan pertama adalah gembira ketika dia berbuka. Tapi jangan disalahpahami. Maksud gembira ketika berbuka ini bukan ketika melihat cendol 3 gelas itu. Bukan itu maksudnya. Maksud dia gembira itu alhamdulillah selesai menahan diri, menahan ucapan, menahan apa lagi? Menahan makan, menahan minum. Alhamdulillah selesai hari ini. Makanya dia gembira. Bukan gembira mau makan. Nah, itu gembira yang pertama. Tapi ada gembira yang kedua, kata Nabi dalam hadis kursi ini, kata Allah Ta'ala, wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan dia bergembira ketika bertemu Allah Ta'ala. Nanti bertemu dengan Allah Ta'ala, kegembiraan yang luar biasa. Itu orang-orang yang puasa. Lalu disebutkan wala khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil miski. Benar-benar mulutnya orang berpuasa itu lebih harum dari semerbak kasturi. Cuma jangan gara-gara hadis ini busuk-busukkan aja lah mulut nih gitu ya. Biar lebih harum dari kasturi. Jadi pas bersahur itu dimakannya jengkol sama petai supaya siangnya bau. Semakin bau semakin lebih harum dari kasturi. Nah, ini tentu tidak dipahami demikian. Tetap kita dianjurkan untuk bersiwak setelah kita sahur, bersiwak, membersihkan diri hingga pagi menjelang zuhur itu masih dibolehkan. Tapi kalau dah siang, nanti takutnya dah siang itu pas kumur-kumur itu gosok gigi itu ada pula buih-buihnya agak ditelannya pula sedikit kan. Itu masalahnya. Habis kumurmu katanya kan agak masuk sedikit ke dalam. Itu merusak ibadah puasa. Kita tak mau seperti itu. Maka kalau bisa setelah sahur langsung gosok gigi. Lalu siangnya itu keringlah bibir segala macam. Itu nanti baunya itu dalam hadis ini lebih harum dari kasturi. Bertahan dia. Nah, itu yang dimaksud oleh hadis ini. Tapi apa intinya? Berpuasa itu spesial di mata Allah, sampai-sampai Allah menisbatkan puasa hambaku itu untuk aku yang membalasnya langsung. Nah, lalu apakah yang dimaksud ini puasa Ramadan? Tidak. Seluruh puasa, baik puasa Ramadannya maupun puasa sunnahnya, maka puasa-puasa sunnah apa saja yang bisa kita lakukan dalam setahun ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah puasa di bulan Muharram. Kita sedang berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan haram. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah. Kapan ditetapkan oleh Allah? Pada hari diciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu kata Allah, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Karena haram itu diambil juga dari hurmah, hormat, hurmatun. Hormat itu bahasa Arab sebetulnya, lalu diadopsi oleh orang Indonesia menjadi hormat. Hurmah bahasa Arab. Jadi bulan yang dihormati itu ada 4 bulan. Lalu Allah merincikan, Nabi merincikan firman Allah ini dijelaskan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Disebutkan az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya waktu berputar sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi.
lalu disebut di situ as-sanatu 12 syahran. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Lalu Nabi rincikan, mana yang 4 bulan haram? Salasatun mutawaliyat, 3 yang berturut-turut. Apa yang 3 itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kita sedang berada di bulan Zulhijjah. Tak lama lagi kita masuklah ke bulan Muharram. Masih dalam bulan-bulan haram. Dan satu lagi yang terpisah kata Nabi, wa Rajabu Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab, posisinya antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, lalu puasa apa yang mau dilakukan di bulan-bulan haram ini? Di antara puasa yang kita mau lakukan di bulan haram itu puasa di bulan Muharram nanti. Kita mulai dari bulan pertama, bulan Muharram. Berpuasa di bulan Muharram itu sampai-sampai dinisbatkan kepada Allah Ta'ala oleh Nabi. Di dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Afdalus siyam ba'da Ramadan. Seafdal puasa, seutama-utama puasa, sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, sesudah puasa bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Tidak ada nama bulan yang dinisbatkan kepada Allah melainkan bulan Muharram. Lalu Ramadan bagaimana? Bulan Ramadan beda pula keistimewaannya. Lalu apa? Bulan Ramadan itu bulan istimewa. Makanya dia disebut Sayyidus Syuhur, penghulu bulan. Dia pemimpinnya. Berpuasa di situ. Tapi sesudah puasa Ramadan, sebaik-baik puasa sesudah Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Jadi bulan Muharram itu dinisbatkan kepada Allah. Lalu apakah kalau bulan Muharram itu dinisbat ke Allah, lalu nanti bulan Safarnya tak dinisbatkan ke Allah lagi? Atau bulan Safar itu nanti bulan manusia, lalu bulan Rabiul Awal bulan Nabi? Tidak begitu maksudnya. Ini yang dimaksud Syahrullah ini, penisbatan bulan ini kepada Allah menunjukkan bulan ini mulia. Sama dengan puasa tadi, dinisbatkan kepada Allah, mulia puasa itu. Dinisbatkan bulan ini ke Allah, mulia bulan itu. Sama dengan hadis. Dalam sebuah hadis sebut, siapa yang menjenguk orang sakit, zarani, dia telah menjenguk aku, kata Allah. Apa kita jenguk Allah? Saat kita jenguk orang sakit, ya Allah, kami sedang menjenguk engkau ya Allah. Tidak, kita sedang dimuliakan oleh Allah. Orang yang menjenguk saudara yang sakit, saat itu Allah amat sangat dekat, Allah memuliakan hamba itu. Siapa yang menjenguk orang sakit, sesungguhnya dia sedang mengunjungi aku. Itu maksudnya Allah memuliakan. Begitu juga kalau kita lihat, in tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong Allah, itu bukan kita menolong Allah. Allah tak butuh pertolongan, tapi yang dinisbatkan di situ adalah agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan mengokohkan pendirianmu. Nah, itu teks itu bisa dipahami, orang yang menolong agama Allah itu Allah muliakan. Begitu juga in tuqridullah qardan hasanan, kan ada dalam ayat, jika engkau berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, apakah Allah butuh pinjaman? Tidak. Lalu apa maksudnya? Kita keluarkan harta kita di jalan Allah, maka Allah memuliakan kita. Seakan-akan kita meminjamkan, padahal tidak. Lalu apa maksudnya? Allah memuliakan orang yang berinfak, berjihad di jalan Allah, mengeluarkan hartanya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan penisbatan yang dinisbatkan kepada Allah. Lalu kalau begitu, bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah Al-Muharram. Apa keistimewaan bulan Muharram? Di antaranya terdapat di dalamnya itu puasa Asyura. Puasa Asyura kata kita, sebetulnya kalau kita lihat di teksnya itu ada hamzahnya di belakang, Asyura. Tapi karena dah sering salah, tak apa, lanjut aja lah kesalahannya. Asyura, salah-salah sikit itu.
Nah, bagaimana tentang puasa Asyura ini? Kata Nabi, kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, sepupu Nabi. Apa kata dia? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Saya tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Asyura. Saya tak pernah melihat Nabi memilih satu hari untuk berpuasa yang lebih dia unggulkan daripada yang lainnya, melainkan puasa di tanggal 10. Asyura diambil dari kata asyarah. Asyarah 10, Asyura berpuasa di tanggal 10. 10 apa? 10 Muharram. Dan satu lagi, yakni syahrul Ramadan. Jadi ini yang paling diistimewakan Nabi. Puasa Ramadan udah pasti karena dia wajib. Tapi ada satu lagi sesudah puasa Ramadan itu adalah puasa Asyura di bulan Muharram. Dan sebelum ayat tentang puasa Ramadan turun, Nabi mewajibkan puasa tanggal 10. Jadi sebelum Ramadan Nabi itu sudah berpuasa, tapi puasanya cuma satu hari yang dia wajibkan itu, yaitu tanggal 10 Muharram, namanya puasa Asyura. Dan bahkan orang-orang Makkah dulunya sudah mengamalkan puasa Asyura ini. Dan bagaimana keutamaan, bagaimana bisa ini menjadi sesuatu yang sunnah padahal dia sebelumnya wajib. Itu ada sebabnya ketika Nabi ketika sampai di Makkah, tiba-tiba ada sahabat yang bertanya, bukankah ini puasa yang dilaksanakan oleh orang Yahudi? Kenapa kita ikut berpuasa? Kata Nabi, kita lebih berhak berpuasa pada tanggal 10. Maka ada pula istilahnya puasa Asyura itu yang kalau kita lihat khususnya dia memang memiliki keutamaan khusus. Apa dia? Kafaratun sanah. Berpuasa tanggal 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Ini hadisnya disebutkan dalam Sahih Muslim dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi ada hari sebelumnya, ada hari sesudahnya. Nah, ini perlu juga kita ketahui, ada yang disebut dengan puasa Tasu'ah. Ini yang kita sebutkan hadisnya tadi. Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Ketika Rasulullah melaksanakan puasa tanggal 10 dan dia memerintahkan sahabat untuk berpuasa, kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Innahu yaum tu'azzimuhul yahud wan nasara." Bukankah ya Rasulullah, hari tanggal 10 itu di bulan Muharram itu hari yang diagungkan orang Yahudi dan Nasrani? Lalu kata Nabi, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yaum at-tasi." Kalau kita masih hidup tahun depan, maka kita akan berpuasa tanggal 9. Apa maksudnya? Nabi berencana ingin berpuasa pada tanggal 9. Untuk apa? Untuk berbeda dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi amat sangat memuliakan tanggal 10 karena pada tanggal 10 itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi orang Yahudi pun merasa ini hari besar, maka kita wujudkan rasa syukur kita dengan berpuasa. Nah, ternyata sahabat tahu kalau yang mengagungkan tanggal 10 itu orang Yahudi. Lalu supaya berbeda, insya Allah tahun depan kita puasa tanggal 9-nya. Tapi apa yang terjadi? Falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah. Belum sampai tahun depan, maka Nabi telah meninggal dunia. Lalu apakah Nabi berpuasa tanggal 9? Ya tentu tidak. Cuma Nabi mau berpuasa, dia sudah wafat. Lalu apakah setiap yang tak dibuat Nabi bid'ah? Itu dia masalahnya. Karena Nabi tak buat tanggal 9. Tak boleh itu katanya. Maka tak bisa hukum asal tak dibuat Nabi. Tak bisa hukum itu dipakai. Bahkan ini dinilai oleh para ulama sebagai sunnah berpuasa tanggal 9. Meskipun tak dilakukan Nabi. Karena Nabi sudah meninggal dunia. Maka kita pun bisa berpuasa tanggal 9-nya. Ada lagi namanya puasa tanggal 11. Nah, itu hadisnya disebutkan dalam Musnad Ahmad. Kata Nabi, "Sumu yauma Asyura." Berpuasalah tanggal 10. Wa khalifu fihi al-yahud.
berbedalah kalian berpuasanya itu dengan orang-orang Yahudi. Supaya berbeda gimana? Wasumu qablahu yauman, berpuasalah sehari sebelumnya, au ba'dahu yauman, atau sehari sesudahnya. Jadi bisa dipilih mau 9-10 atau 10-11. Tapi ada juga hadis lain, sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, berpuasalah sehari sebelumnya dan kalau dan sehari sesudahnya, berarti 9, 10, 11. Tapi paling tidak, andaikan ini pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan, andai cuma bisa satu, tanggal 10 itulah dibuat. Asal jangan diniatkan saya di tanggal 10 ini ngikut orang Yahudi saya. Itu tak boleh. Dia tetap mengikuti sunnah Rasulullah, kebetulan dia dapatnya cuma sehari, tanggal 10. Tapi kalau mau mendapat keutamaan yang lebih, 9, 10, 11. Tambah pula lagi nanti jumpa dengan 13, 14, 15. Itu puasa yang lain pula lagi, puasa Ayyamul Bid. Nah, itu tentang puasa di bulan Muharram. Nah, Ayyamul Bid, puasa 13, 14, 15, itu hadisnya di mana disebutkan? Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan An-Nasa'i. Disebutkan hadis ini bahwa ini tidak hanya di bulan Muharram, tapi seluruh bulan kecuali di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bukan 13, 14, 15 saja, semua harinya itu. Dan kecuali pada bulan Zulhijjah tanggal 13. Karena di tanggal 13 itu masih ayyamut tasyrik, tidak boleh berpuasa. Berarti untuk 14, 15-nya boleh. Nah, masalah 13, 14, 15 ini dijelaskan oleh Nabi. Dan kalau kita mau melihat berpuasa 3 hari saja, itu keutamaannya apa yang disebutkan Nabi? Wasum minasyahri salasata ayyam, berpuasalah 3 hari dalam setiap bulan. Apa keutamaannya? Fa innal hasanata bi asyri amsalha, sesungguhnya kebaikan itu 10 ganjarannya. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, dan berpuasa itu seolah-olah sepanjang tahun. Seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Dapat kita mengamalkan berpuasa 3 hari sebulan ini seakan-akan nilainya itu seperti berpuasa sepanjang tahun. Itu keutamaan puasa 13, 14, 15. Ada lagi puasa yang disebut puasa Senin Kamis. Ini sudah umum, tapi keutamaannya mudah-mudahan menjadi semangat kita mengamalkannya. Apa keutamaan puasa hari Senin dan Kamis? Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Wa su'ila an shaumi yaumil Isnain." Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. "Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah?" Lalu kata Nabi, "Zaka yaum wulidtu." Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Jadi nanti kalau kita tengok akte kelahiran, lahir kok hari Rabu nih. Saya puasa juga hari Rabu. Jadi kita puasa itu mengikut sunnah Nabi. Kalau Nabi puasa hari Senin, ya hari Senin itu kita puasa. Kecuali kita Nabi pula. Saya puasa Rabu, saya puasa Rabu. Puasa hari Senin itu karena aku lahir pada hari itu, wa yaumun bu'istu, pada hari itu aku dibangkitkan, au unzila alayya fihi, pada hari Senin itu Al-Qur'an diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Lalu ditanya pula tentang puasa Senin dan Kamis oleh Usamah, dari Usamah bin Zaid. Rasulullah ditanya pula tentang mengapa dia puasa Senin dan Kamis. Lalu Nabi menjawab, "Zanika yaumani tu'radu fihimal a'mal ala rabbil alamin." Kedua-dua hari itu amal seseorang diangkat di hadapan Allah penguasa alam semesta. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Aku ingin amalku diangkat di hadapan Allah saat itu aku sedang berpuasa. Tapi katanya puasa itu diangkat di bulan Sya'ban. Nah, itu amalan tahunan. Sementara amalan 1 pekan, Senin, Kamis, sore hari itu diangkat di hadapan Allah. Nabi suka, senang dia saat diangkat amalnya itu dia berpuasa. Maka dia pilih berpuasa pada Senin dan Kamis itu. Orang sekarang kalau dah diteliti orang barat baru mau puasa.
Apa kata orang barat? Kalau mau hidup sehat zaman sekarang ini, tahanlah makan dan minum selama 8 hari. Katanya dalam sebulan. 8 hari itu, pekan pertama Senin Kamis, pekan kedua Senin Kamis, pekan ketiga Senin Kamis, pekan keempat Senin Kamis. Itulah dia Senin Kamis itu. Cuma malu dia mau nyebut puasa Senin Kamis, disebutnya tahan makan dan minum. Kenapa? Makanan kita ini racun semua sekarang nih. Makan buah-buahan, ada pestisida segala macam, ada suntik biar manis segala macam. Itu menyebabkan penyakit di badan. Bagaimana cara mengeluarkan itu? Tahan makan dan minum 8 hari saja, itu akan membuat fisik kita sehat walafiat. Tapi setelah ditemukan begitu baru mau puasa. Jadi puasanya untuk sehat atau ngikut sunnah Nabi gitu kan? Niatnya harus diluruskan. Ikut sunnah Nabi, kebetulan ketika kita ikut tuh ada manfaatnya untuk kita. Itu membawa keberkahan. Tapi kalau sekedar untuk sehat-sehat saja, khawatir innamal a'malu binniyat. Niatnya tak lurus, tak dapat kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu tentang puasa Senin dan Kamis. Ada lagi yang ketujuh, puasa bulan Rajab. Ini bulan haram juga, satu di antara 4 bulan haram. Suatu ketika saya menyampaikan ceramah. Ini nyata dan betul-betul terjadi. Sudah berapi-api saya menyampaikan. Api aja tak keluar dari mulutnya. Selesai ceramah, tanya jawab, ada jamaah bertanya, Ustaz, saya sudah kaji semua puasa tentang Rajab itu. Semua hadis-hadis berpuasa bulan Rajab itu hadis palsu. Semangat pula dia nyebut palsu. Oh iya Pak, rupanya dia belum baca hadis ini. Kalau dia baca hadis ini jelas bahwa berpuasa di bulan Rajab itu ada hadisnya, disebutkan dalam Sahih Muslim. Memang kita akui banyak hadis-hadis seputar puasa di bulan Rajab itu banyak hadis palsu, ada juga yang dhaif. Tapi tidak bisa, saya sudah teliti semua hadis-hadis tentang puasa bulan Rajab itu palsu. Itu kan terlalu cepat dia menyimpulkan tanpa melihat mungkin ada hadis yang lain. Dan hadis ini diriwayatkan dari Utsman bin Hakim Al-Ansari. Langsung dia berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab. Saat itu kami berada di bulan Rajab. Lalu ia pun menjawab, saya telah mendengar Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Itu sepupu Nabi tadi, Abdullah bin Abbas. Apa kata dia? Dulu Rasulullah pernah berpuasa. Karena Rasulullah SAW yasumu hatta nakula la yuftir wa yuftiru hatta nakula la yasum. Kami sangka Nabi itu berpuasa, ternyata tidak. Kami sangka dia tidak berpuasa di bulan Rajab, ternyata dia berpuasa. Apa maknanya? Berarti kadang puasa, kadang tidak. Mungkin hari ini puasa, hari ini tidak. Nabi di bulan Rajab itu banyak berpuasa sunnah. Kalau begitu ada enggak puasa sunnah di bulan Rajab? Ada, karena Nabi mempraktekkannya. Itu riwayat dari Ibnu Abbas dan disebutkan dalam Sahih Muslim. Jadi memang banyak pula buku tuh. Saya lihat pula buku-buku di pustaka tuh. Amalan-amalan bid'ah di bulan Rajab. Itu disebutkan hadis-hadis palsu. Cuma sayang, kenapa hadis palsunya disebut, hadis sahih tak disebut? Seakan-akan Rajab itu hina sekali. Padahal dia bulan agung, bulan yang disebut bulan haram. Mestinya kita ada sikap yang berbeda dengan bulan-bulan lain. Kata siapa penulis Tafsirul Quran Al-Azim? Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail bin Ibnu Katsir. Ketika dia menafsirkan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dosa, berbuat zalim di bulan yang 4 tersebut. Apa maksudnya? Orang yang berbuat dosa di bulan yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu dosanya dilipat gandakan. Sebaliknya, orang yang berbuat amal soleh, kebaikan di bulan yang 4, pahalanya dilipat gandakan. Itu keutamaan bulan Rajab. Kalau mau tak setuju sama Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi tentang puasa Rajab itu ada, Nabi mempraktekkannya tentang puasa Rajab itu. Ada lagi puasa Nabi Daud.
Nah, ini puasa Daud ini ada juga yang bertanya, kenapa kita kok puasa Daud? Kalau kita ini kan syariat Nabi Muhammad, puasa Nabi Muhammad lah katanya. Disangkanya puasa Nabi Daud ini kita ngikut syariat Nabi Daud lalu tak ngikut syariat Nabi Muhammad. Tidak. Ini yang menyampaikan ini Nabi Muhammad. Hadisnya dari Nabi. Apa kata Nabi? Ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Kata Nabi, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Bagaimana puasanya? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa sehari, berbuka sehari. Ini orang-orang yang dapat ini, dia memiliki keutamaan khusus. Puasa yang dicintai oleh Allah. Saya pun belum lagi mengamalkannya. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang mengamalkan, luar biasa, salut gitu kan. Nah, ini kalau dapat kita mengamalkan ini, kata Nabi, itulah puasa yang amat sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau anak-anak muda, puasa syabab namanya. Anak-anak muda yang belum menikah, puasa belum menikah namanya. Jadi disuruh fa'inna lahu wija. Kalau puasa Daud gimana? Baguslah. Sehari puasa, saya tak puasa. Nah, ini yang ke-8. Yang ke-9, puasa di bulan haram. Nah, ini termasuk hadis. Tadi ada Muharram, ada Asyura tadi, ada juga Rajab, itu puasa bulan haram. Tapi ada lagi dalil umumnya. Jadi orang kalau dia langsung katakan semua hadis itu palsu, masih ada pula lagi hadis yang lain tentang keutamaan berpuasa di bulan haram. Lalu datanglah seorang laki-laki dari negeri Al-Bahilah, maka dia pun mengaku Al-Bahili. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang menghadap Rasulullah lihajatin, untuk suatu hajat, keperluan, marratan, pada suatu ketika. Faqala, lalu Nabi bertanya kepada dia, man anta, siapa engkau ini? Qala, lalu sahabat ini pun menjawab, kata dia, awama ta'rifuni, kenapa engkau tak mengenal saya ya Rasulullah? Pede dia, sangkanya Nabi kenal sama dia. Awama ta'rifuni, tapi kata Nabi diulang, wa man anta, kamu ni siapa? Saya tak kenal, kata Nabi. Lalu dia katakan, anal bahili, saya orang Bahilah. Allazi ataituka ama awal, setahun lalu saya dah jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Tak ingatkah engkau ya Rasulullah? Saya orang Bahilah yang dulu tahun lalu sudah pernah berjumpa dengan engkau. Lalu kata Nabi, saya memang tak kenal lagi. Cuma setelah disebut Bahilah itu baru Nabi mengatakan, fa innaka ataitani wa jismuka wa launuka wa hay'atuka hasanah. Dulu waktu kita jumpa setahun yang lalu, raut wajahmu tak seperti ini. Fisik tubuhmu tak begini, dan cara berjalanmu, gerak-geriknya itu tak. Sekarang kok lemah sekali, lemas, sakit atau bagaimana? Kalau dulu fisiknya kekar, itu yang menyebabkan saya tak lagi mengenal engkau, kata Nabi. Oh, rupanya sebab itu ditanya oleh Nabi, fama balagha bika ma ara, apa yang menyebabkan engkau sampai seperti ini? Kok tak seperti dulu lagi? Engkau tak seperti yang dulu. Kenapa? Kok berubah? Lalu dijawab oleh sahabat ini sesungguhnya aku, wallahi, demi Allah, ma aftartu ba'daka illa lailan, aku tidak makan dan minum sejak bertemu dengan engkau setahun lalu, aku tidak makan dan minum kecuali malam hari saja. Oh, ternyata dia puasa setahun lamanya. Seahli-ahlinya ibadah orang kita belum ada lagi puasa setahun. Tapi ada seseorang di zaman Nabi berpuasa dia setahun lamanya. Apakah Nabi setuju dengan perbuatannya? Lalu Nabi katakan, engkau ni ahli ibadah. Dipuji Nabi? Oh, rupanya tidak. Nabi malah mengatakan, kata Nabi, man amaraka an tu'adziba nafsak, siapa yang menyuruhmu menyiksa diri? Kenapa engkau menyiksa diri berpuasa sampai setahun? Salah samarra, sampai 3 kali. Man amaraka an tu'azziba nafsak, siapa yang menyuruh engkau menyiksa diri? Siapa yang menyuruh engkau menyiksa diri? Siapa yang menyuruh engkau menyiksa diri, kata Nabi. Setelah itu kata Nabi, sum syahras sabri Ramadan, kalau mau berpuasa cukuplah puasa Ramadan saja, kata Nabi begitu.
Lalu sahabat ini masih menjawab, apa katanya? Inni ajidu quwwah. Sesungguhnya aku ni orangnya kuat ya Rasulullah. Quwwah. Saya ni orangnya kuat. Wa inni uhibbu an tazidani. Aku ingin engkau tambah lagi. Kalau Ramadan sepele. Itulah kira-kiranya. Tambah lagi ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, fasum yauman minasyahri. Berpuasalah engkau sehari dalam sebulan. Lalu dia jawab lagi, inni ajidu quwwah. Saya masih kuat ya Rasulullah. Wa inni uhibbu an tazidani. Aku ingin engkau tambahkan lagi ya Rasulullah. Saya ingin engkau tambahkan lagi. Rasanya kalau sehari sebulan masih kuat saya. Kata Nabi, fa yaumaini minasyahri. 2 hari dalam sebulan. Lalu dia mengatakan lagi, inni ajidu quwwah. Saya ini masih kuat ya Rasulullah. Wa inni uhibbu an tazidani. Tambah lagi. Kalau zaman sekarang lah kayak gitu, paling kalau ada orang lain disebut begitu, kamu ini kok nyinyir betul ya. Tapi Nabi dia orangnya santun, tetap juga dilayani. Sampai dah 2-3 kali disuruh, masih juga dia ngotot. Nabi tetap, cuma Nabi dah agak berbeda kalimatnya. Apa kata Nabi sesudah itu? Wa ma tabghi an syahri sabri. Apakah tak cukup sudah kasih tahu cuma berpuasa di bulan Sabar, kemudian saya sudah suruh engkau berpuasa 2 hari dalam sebulan? Tak cukup? Masih tambah juga? Kata Nabi. Rupanya sahabat ini masih juga begitu. Inni ajidu quwwah. Saya tu masih kuat ya Rasulullah. Wa inni uhibbu an tazidani. Saya ingin engkau tambah lagi ya Rasulullah. Habis itu Nabi pun menjawab, fa thalathata ayyamin minasyahri. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Apa yang terjadi sesudah itu? Rupanya dia tak berhenti juga. Masih juga dia mengatakan, inni ajidu quwwah. Saya masih kuat ya Rasulullah. Wa inni uhibbu an tazidani. Saya ingin engkau tambah lagi ya Rasulullah. Nah, inilah kalimat terakhir Nabi. Apa kata Nabi terakhir itu? Faminal hurumi wa aftir. Kalau mau juga engkau berpuasa, berpuasalah di bulan-bulan haram. Nah, bulan haram itu yang dimaksud tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau begitu ini dalil bahwa berpuasa di bulan Rajab, berpuasa di bulan Zulhijjah, berpuasa di bulan Zulqa'dah, berpuasa di bulan Muharram termasuk hari bulan-bulan haram yang bisa kita berpuasa. Ada perintahnya dari Nabi, tapi bukan perintahnya kepada orang bahilah ini saja. Kalau Nabi memerintahkan maksudnya untuk umatnya juga. Maka hadis ini disebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Panjang terjemahannya. Nah, disebutkan hadis ini. Nah, masih bisa dilanjutkan lagi. Dah habis waktu kita. Baik. Ada lagi puasa bulan Sya'ban, ada puasa bulan Ramadan, ada juga puasa 6 dan lain-lain. Itu kalau dan lain-lain berarti masih banyak ya. Tapi untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita ini.